Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Kembali di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis, yaitu Gua Berhantu. Konon, di desa ini ada berbagai kejadian aneh. Orang-orang sering melihatnya, namun satu yang paling mengkhawatirkan, ada sebuah gua menyeramkan. Kata mereka, di gua itu tinggallah hantu wajah. Wajah itu sering mengganggu warga desa yang pergi ke sungai sekitar sana. Dua orang asing sedang singgah di desa itu. Mereka minum sekendi air dan beberapa bonggol jagung rebus. Sambil menyantap hidangan itu, mereka mendengar bisik-bisik warga sekitar. Suara gemuruh datang, bukan petir atau guntur yang menggelegar, tapi lebih mirip gumaman seseorang di atas langit. Bodoh, itu mungkin suara petir. Kemarin aku mencari daun pandan di sana. Saat aku menerabas semak-semak, tiba-tiba terdengar suara pintu ditutup. Siapa yang menutupnya? Padahal tak ada pintu atau rumah. Mereka bergidik. Kau sendiri bagaimana? Bukannya kau menanam tebu di samping gua itu? Lebih parah, selama aku beristirahat di pondok, banyak yang terjadi, kata seorang bersuara parau. Jemuranku terombang-ambing sendiri, padahal tidak ada angin yang meniupnya. Saat malam, tiba-tiba ada suara ayam kecil mencicit. Suara cicitan itu terasa dekat, tapi setelah dilihat tidak ada ayam. Tapi aku paling ngeri dengan yang kemarin. Ia melanjutkan, seorang nenek tua datang ke pondokku. Ia memakai kebaya tipis dan kain sewek berwarna gelap. Ia bertanya di mana tempat mencari daun pandan, lalu aku memberitahu tempatnya, yaitu di dekat gua tersebut. Lalu nenek itu pergi ke sana. Aku lupa bertanya dari mana asalnya, jadi kususul dia. Namun anehnya, nenek itu sudah tidak nampak. Padahal baru beberapa langkah ia berjalan dari pondokku. Mereka tambah berbisik heboh, sedangkan dua tamu tadi menaruh uang di atas meja, lalu beranjak meninggalkan warung. Daun-daun melambai, langit agak mendung dan bintang tak muncul. Malam itu adalah malam tergelap sepanjang bulan. Sang pemandu berjalan di depan, sementara si turis mengikuti selangkah di belakang. Sang pemandu membawa satu kresek berisi daging mentah. Mereka berjalan di jalan setapak, lalu melewati sawah yang menguning, turun ke kali kecil dan berjalan melawan arus sungai itu. Di depan tampak sebuah gua menganga. Gua itu sempit, pengap, dan berbau agak busuk. Mereka berdua saling tatap, lalu berjalan ke dalam. Si turis diminta menyalakan obor yang dibawanya. Lalu mereka menapaki tanah gua itu. Jalannya naik dan menurun. Sampai di persimpangan jalan, mereka berhenti. Ada dua jalan di hadapan mereka. Satu ke kanan, tampak sangat gelap dan semakin berbau busuk. Satu lagi ke kiri, lebih sempit dan menurun tajam. Mereka kembali bertatapan. Kau siap? Tanya si pemandu memastikan. Dengan segala resikonya, jawab si turis mantap. Si pemandu mengambil obor dari tangan si turis. Lalu ia berjalan ke tengah jalan. Setelah beberapa langkah,
Ia mengibas-ibaskan obor itu seakan-akan mengusir sesuatu di depannya. Sambil terus melantunkan mantra, ia melakukan itu. Tak lama kemudian, terbukalah dinding gua itu. Dinding itu seakan membuka bagai pintu. Dari dalam dinding samar-samar tampak sebuah wajah manusia besar. Wajah itu tak terlihat seberapa jelas, namun siapapun yang melihatnya pasti mengira itu adalah wajah manusia raksasa. Si turis terkaget, sedangkan si pemandu meneruskan tugasnya. Ia menaruh kresek berisi daging di depan wajah misterius itu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba terdengar suara lonceng seperti lonceng jam, namun keras dan bergema di seisi gua. "Kau hina," kata wajah itu sambil menyeringai. "Tidak, dia yang hina. Aku dipaksanya ke sini karena dia akan membunuhmu," kata sang pemandu. "Orang busuk, akan kucincang tubuh kalian." Bayangan itu lalu membesarkan dirinya hingga menyeliputi seluruh dinding gua. Kemanapun kedua orang itu melihat, wajah itulah yang terlihat. Saat mulut raksasa itu menganga dan akan menghisap mereka, suara lonceng kembali terdengar. Lalu datanglah awan putih dari atas gua, menggumpal dan membungkus kresek berisi daging itu. Lalu tanpa diduga, daging itu berdenyut, berbalut kulit dan berlapis tulang. Seonggok daging busuk kini telah menjadi seekor kalong raksasa. Sang pemandu dan si turis segera berlari keluar gua, sementara kelelawar menyemburkan api ke segala arah, berusaha melenyapkan wajah raksasa. Di tempat yang jauh dan aman dari perang itu, mereka berhenti setelah meneguk air segar dari kali. Mereka duduk di pinggir sungai dan dari kejauhan tampak awan kembali cerah. Awan yang masuk ke gua tadi kembali ke atas dan menyatu dengan langit. "Dia berhasil," kata salah seorang dari mereka. "Ya, berkat siasatmu menaruh jam kelelawar itu, makhluk gua itu tak akan muncul lagi. Jadi orang-orang di kampung ini tak perlu khawatir lewat sana." "Kau yakin?" "Tentu, dengan segala kemungkinan terburuknya." Lalu mereka pergi dari kampung itu sebelum warga sekitar mengetahui identitas mereka berdua. Terima kasih, semoga ada manfaatnya cerita kali ini.